wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur Rasulullah wa ibadah al-masul wa aliyyin ta'alim wa muta'ani wa hadratin wal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Umairah As-Sayyid Alawi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus Tafanallah bi ulumihima fit darain amin bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumuhi fid darin amin. Ila anqal wa tashmitul wa 'iyadatul maridi halaman 92. Itu ya. 89 kan kemarin udah. Jadi bab terakhir kemarin masalah kalau diundang satu acara walimah atau resepsi. Pada intinya kalau walimah pernikahan, resepsi pernikahan, maka hukumnya wajib mendatangi undangan tersebut. Sedangkan kalau acara-acara yang lain seperti khitanan, ada orang buat rumah, terus ada orang yang baru pulang dari pergi jauh, pulang umroh, pulang haji, akikoh, terus dan lain sebagainya, mendatanginya ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Sebagian ulama salaf zaman dahulu tetap menghukumi juga wajib undangan, entah itu walimatul ngursi ataupun walimah acara-acara yang lain tetap harus didatangi. Kemudian seandainya orang tersebut sedang puasa, maka tetap wajib mendatangi walimah tersebut atau undangan tersebut. Kalau sedang puasa tetap wajib mendatangi undangan. Karena ada satu riwayat Abdullah bin Umar itu diundang di walimatul ngursi atau walimah-walimah yang lain, acara-acara yang lain, tetap beliau datang walaupun beliau sedang berpuasa, tetap datang. Terus mendoakan yang punya hajat, yang mengundang. Dan dengan kedatangan orang yang puasa ini kadang-kadang memberikan berkah kepada yang hadir di majelis resepsi atau acara tersebut. Lah sebaiknya membatalkan puasa enggak kemarin? Kalau diundang acara sedang puasa, membatalkan puasa enggak? Kalau puasanya wajib tetap tidak boleh dibatalkan. Kalau puasanya sunnah gimana? Kalau puasa sunnah, maka kalau seandainya dengan puasanya orang yang hadir ini, kita yang datang ini yang sedang puasa, bisa menjadikan hatinya orang yang ngundang, orang yang punya hajat itu sakit hati karena kita puasa, maka lebih baik kita membatalkan puasa. Yang di bawah paling bawah sendiri 89 halaman 89 itu. Wa qala kadzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza du'a ahadukum ila ta'amin fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Jika seseorang dari kalian semuanya diundang kepada satu hidangan, maka kalau minat dimakan tidak apa-apa. Kalau enggak minat ya udah ditinggalkan. Ini kebiasaan Rasulullah, punya kebiasaan seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah mencacat makanan. Ya, Rasulullah abadan tidak pernah selama hidupnya belum pernah Rasulullah mencacat makanan. Terus Rasulullah itu kalau ingin ya dimakan, jika berkeinginan makan ya dimakan, didahar. Kalau enggak minat ya Rasulullah enggak makan makanan tersebut dan tidak mencacat dan tidak mencaci makanan yang enggak disukai. Itu sifat Rasulullah seperti itu. Ya, kita sebagai umatnya harusnya sedikit-sedikit meniru. Kalau ada makanan kurang suka ya ditahan-tahan dimakan. Kalau enggak minat bener ya udah enggak dimakan. Jangan malah mencela. Kebiasaan mak-mak itu kan seperti itu.
pulang dari Jagong cerita, tadi saya Jagong resepsi pernikahan di sana, acaranya itu orang kaya, tapi acaranya itu pelit, makanannya cuman menunya sedikit. Nah, itu kan mencela berarti. Itu juga kurang baik. Makanya di sini disampaikan ada riwayat hadis fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Kalau minat ya udah makan makanan yang dihidangkan. Kalau enggak minat ya udah ditinggalkan. Ya. Jadi saya minat ya dimakan, kalau enggak minat ya usah dimakan itu. Kemudian terus lanjut syuhudul jenazah, udah kemarin ya, masalah mendatangi jenazah atau jinazah. Jenazah boleh, jinazah boleh, kemarin udah dibahas. Kalau nyolati jenazah memang sebaiknya paling utama itu yang awal-awal menyolati adalah keluarganya sendiri, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sedulur-sedulur, kerabat yang paling dekat itu yang lebih utama menyolati duluan itu. Makanya ada satu perkataan satu kiai yang mengatakan kalau seorang kiai meninggal yang pertama kali nyolati yang jadi imam itu adalah yang gantikan. Ada satu kiai yang mengatakan seperti itu. Pun punya pondok besar atau kiai besar, kemudian yang nyolati pertama jadi imam itulah yang menggantikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang membantah juga gitu. Tidak mesti juga ini. Maka yang paling utama menyolati adalah keluarganya. Kita sebagai orang lain datang nyolati itu hanya membantu. Yang paling lebih utama adalah keluarganya. Seperti mengurus jenazah. Orang mati, mayit itu kalau yang mengurus siapa? Sebaiknya kerabat terdekat, mulai dari suaminya atau istrinya, anaknya, orang tuanya, pamannya, pakdenya, terus sepupunya, pokoknya keluarga terdekat dulu, baru setelah itu tetangganya, baru orang lain itu. Jangan sampai dibalik, keluarganya malah tidak ngurusi, yang ngurusi malah orang lain. Yang paling berhak mengurusi orang mati adalah keluarganya sendiri gitu. Itu ya. Ada yang mengatakan paling utama itu suami atau istrinya. Ada yang sebagian ulama mengatakan yang paling utama adalah suami atau istrinya. Alasannya apa? Kenapa kok paling utama mengurusi orang mati adalah istrinya atau suaminya? Karena tidak ada aurat yang enggak boleh dilihat. Semuanya boleh dilihat oleh istrinya atau suaminya, seperti itu. Kalau misalnya saya punya orang tuanya saya meninggal, saya mau mandikan orang tua saya, maka ada ketentuan tidak boleh antara udel itu pusar sampai lutut saya lihat, tidak boleh, harus ditutup, saya tidak boleh melihatnya. Dan saya juga tidak boleh menentuhnya dengan tangan secara langsung, harus dikasih belebet atau kaos tangan atau kain yang saya diubetke di tangan gini, baru boleh nyentuh bagian antara pusar sampai lutut. Kalau langsung tangan demok antara pusar sampai lutut tidak boleh seperti itu. Walaupun saya anaknya sendiri tetap tidak boleh seperti itu. Makanya ada yang mengatakan yang paling utama mandikan, ngafani adalah istri atau suaminya sendiri. Ya, yang repot itu kalau yang mati yang akhir yang mati. Kalau mati duluan kan enak. Ya kalau yang matinya belakangan harus punya lagi dulu. Beruntun kayak gitu. Termasuk yang memejamkan mata itu keluarganya. Terus yang kan urutannya banyak itu di fikih-fikih, di kitab-kitab fikih seperti itu. Kalau yang nunggu orang mau mati itu paling utama adalah anaknya atau saudaranya yang paling dicintai oleh orang yang mau mati. Misalnya ada seseorang mau mati, siapa yang paling utama nungguin terus nalkin nuntun tahlil sama si orang yang mau mati ini? Adalah anaknya atau keluarganya yang paling dicintai. Misalnya punya anak 10, yang paling dicintai anak yang nomor 7. Ya udah, berarti walaupun dia tidak ngalim masalah agama tapi bisa nuntun tahlil, bisa nalkin, maka yang paling utama nunggu orang tuanya yang mau meninggal ini adalah anak nomor 7 tersebut. Misalnya pertama ngalim, pinter, agama pinter, hafal Quran, tapi tidak disukai sama orang tuanya, nggak disukai. Maka yang lebih utama tetap yang disukai sama orang tuanya, seperti itu. Itu masalah nalkin, masalah nuntun tahlil orang yang mau mati. Gitu.
Kemarin sudah disampaikan ya masalah ngiring jenazah. Apa? Ngiring itu apa? Ngiring itu apa? Mengantar jenazah sampai kuburan. Memang ya, pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan dapat 1 qiraat itu kalau ngantarnya jenazah bareng sama jenazahnya. Kalau terpisah metal dewe maka tidak dapat keutamaan 1 qiraat tersebut. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau mau ngiring, mau ngantar jenazah ke tempat pemakaman itu sebaiknya ya bareng sama jenazah tersebut. Sebaiknya seperti itu. Terus wa'iyadul madid ya, halaman 92. Wa'iyadatul maridi. Terakhir kemarin ya, wa kullu dzalika fardhu kifayah illam yata'ayyan 'ala syakhsi fi'lun dzalika wa illa syarafa dungannya. Seandainya ya, masalah mayit tadi. Dalam satu kampung tersebut tidak ada yang bisa mandiin, tidak bisa yang nyolatin, tidak bisa yang ngafani, maka kita di kampung tersebut hukumnya sudah tidak menjadi fardu kifayah lagi, tapi menjadi fardu ain. Karena seandainya dikerjakan sama orang lain yang nggak bisa ngurus, malah nggak sah, mandikannya juga nggak sah, ngafaninya nggak sah, atau menguburkannya nyolatinya nggak sah, nguburkannya nggak sah, maka kita malah ikut dosa. Karena apa? Memasrahkan hal tersebut kepada orang yang tidak bisa mengurusnya. Jadi kalau kita tinggal satu kampung itu bodoh semuanya, nggak mengerti agama, masalah ngurusi jenazah. Terus kita yang paling tahu, lainnya nggak ada yang tahu, maka hukum mengurusi jenazah tersebut kepada kita gimana? Kita tetap menjadi fardu ain, wajib mengurusi. Kalau seandainya diurusi orang lain di kampung tersebut yang nggak bisa ngurusi, maka malah kita menjadi berdosa. Itu ya, syara fardu ain. Terus wa'iyadatul maridi. Nomor berapa ini? 4. Ya, nomor 4 kan? Haknya seorang muslim dengan muslim yang lain menjawab salam, terus mendatangi undangan resepsi, mendatangi jenazah. Kemudian nomor 4 ini wa'iyadatul maridi, dan tilik itu apa bahasanya? Menjenguk orang sakit. Ai ziyaratuhu, maksudnya menziarahi ya, jenguk tadi orang sakit. Min ngada yang ngaudan ngada yang ngaudan aisara ilaihi wa yadul maridi sunnatun. Sedangkan tilik wong loro, menjenguk orang sakit itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemarin ya diurutkan, menjawab salam hukumnya adalah wajib, mendatangi undangan kalau resepsi pernikahan tanpa khilaf wajib. Terus nomor 3 apa tadi? Mendatangi jenazah hukumnya juga fardu kifayah. Sekarang nomor 4 adalah ngiyadatul marid, menjenguk orang sakit hukumnya adalah sunnah gitu. Qala al-Imam An-Nawawi amma ngiyadatul maridi fa sunnatun bil ijma'i. Imam An-Nawawi berkata, adapun menjenguk orang sakit maka hukumnya adalah sunnah secara ijma', kesepakatan para ulama bahwa menjenguk orang sakit adalah hukumnya sunnah, enggak sampai wajib. Wasa'u fihi man ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu. Baik itu orang yang sakit itu kita kenal atau enggak kita kenal, tetap disunahkan untuk menjenguknya. Jadi jangan sampai punya tetangga, saya enggak kenal sama itu, saya enggak mau jenguk. Enggak, tetap di agama Islam jenguk orang sakit itu enggak harus kenal. Enggak harus kenal. Agak-agak kenal dikit itu, agak pernah lihat, enggak apa-apa jenguk. Saya pernah itu, belum lama itu jenguk di RSUD Wonosari itu. Jenguk satu orang sakit asma. Kemudian ketika sakit saya ketemu sama orang-orang Winong sini. Wah, kok banyak orang mau kirain mau jenguk anaknya Mas Surono itu, sama kayak yang saya jenguk itu. Ternyata enggak, yang dijenguk beda orangnya. Mau jenguk siapa? Saya lupa namanya siapa itu. Orang Winong situ. Terus itu bapaknya, saya pernah lihat tapi nggak kenal. Ya udah, tetap saya sama istri saya bilang, wah ini tetap harus mampir ini, nggak enak. Walaupun saya nggak kenal sama orang tersebut, tapi pernah lihat, nggak tahu di mana, pernah lihat itu. Nah di jalan, entah di pengajian itu pernah lihat. Ya udah jenguk. Jadi jenguk orang sakit nggak harus kenal, nggak kenal nggak apa-apa.
Bahkan kalau tak kenal maka tak sayang. Ada cewek cantik jenguk, wah malah barangkali jodoh ya. Jadi nggak harus kenal. Misalnya ada yang opname, wah saya jenguk teman saya opname, wah di dekat teman saya ini ada yang sedang sakit juga ini. Langsung kita ikut jenguk, enggak apa-apa. Wah jenguk, perhatian gue. Loh kenapa? Kok panjenengan kok sampean kok jenguk saya? Wah ada di kitab apa Jawahirul Latif halaman 92. Baris nomor berapa ini? Di sana disebutkan jenguk orang sakit ya harus kenal. Enggak apa-apa enggak kenal. Maka saya kenalan dulu gimana? Waduh sih gue. Wal qaribu wal ajnabi, terus kerabat yang dekat ataupun orang lain tetap dianjurkan untuk menjenguk. Waqtalafa al-ulama fil awqati wal afdalu minha. Para ulama berbeda-beda pendapat masalah mana yang lebih utama, mana yang lebih ditekankan untuk dijenguk itu. Para ulama berbeda-beda pendapat gitu. Yang jelas intinya menjenguk orang sakit hukumnya adalah sunnah. Terus alinea selanjutnya tuh. Wa qala fi dalilil falihin. Kitab Dalilul Falihin. Karya siapa ya? Imam Nawawi Pak ya? Saya lupa ini. Waqtalafa fiha hal hiya fardhu kifayah au sunnah. Para ulama berbeda pendapat masalah menjenguk orang sakit ini hukumnya gimana? Fardhu kifayah atau sunnah? Beda-beda pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i tadi jelas Imam An-Nawawi berpendapat hukumnya adalah sunnah. Faqala al-jumhur hiya fil asli mandubah. Para ulama jumhur ulama berpendapat kalau menjenguk orang sakit hukumnya adalah sunnah. Kalau enggak menjenguk ya enggak sampai dosa. Hukumnya adalah sunnah, enggak sampai wajib. Sunnah enggak sampai wajib. Waqat tasilu ilal wujubi fa haqqi ba'din duna ba'din. Tapi kadang-kadang bisa menjadikan orang tersebut menjadi wajib harus menjenguk. Yang lain tidak wajib menjenguk, yang lain lagi sebagian yang lain bisa menjadi wajib menjenguk. Jadi enggak merata. Misalnya orang tuanya sakit, dia mau pesan sama anaknya, terus dia bisa menjadi lega hatinya dengan kedatangan anaknya. Mosok anaknya enggak jenguk, kan kebangetan seperti itu. Kebangetan. Terus kalau anaknya ya memang harus jenguk orang tuanya sendiri. Kalau orang lain berarti menjadi sunnah. Orang lain kan tidak seperti anaknya sendiri. Kalau anak kan kalau orang tua dijenguk anaknya kan lega. Kalau dijenguk orang lain ya biasa aja. Kadang ada yang seperti itu. Maka hukumnya ini nggak bisa rata, nggak bisa semuanya dipukul rata. Semuanya hukumnya menjadi sunnah. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, nggak bisa dipukul rata seperti itu. Ada yang tetap hukumnya wajib, ada yang sunnah. Orang tuanya sakit, mosok iya anaknya nggak jenguk, ya tetap harus jenguk. Misalnya seperti itu. Atau anaknya sakit, mosok iya anaknya diujo, gitu kan kebangetan. Wa an Tabari tatakadu fi man turja barakatuhu. Terus Imam Al-Tabari mengatakan bisa menjadi kukuh menjenguk orang sakit ini ketika diharapkan keberkahannya. Jadi kalau orang itu datang membawakan berkah kepada orang yang sakit, lah ini malah sebaiknya datang. Jadi menjadikan berkah bagi orang yang sakit. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi tambah baik orangnya itu. Seandainya orangnya itu enggak genah, enggak baik, kita datang kepada orang yang sakit tersebut yang enggak genah tadi itu, yang kurang baik itu. Maka dengan kedatangan kita dia ingat sama Allah. Kan baik ya seperti itu. Dengan kedatangan kita akhirnya dia mau berniat untuk kalau sembuh ibadah lagi seperti itu. Tadinya dia nggak mau ibadah karena dijenguk sama orang soleh, maka akhirnya menjadikan berkah bagi orang yang sakit. Berarti orang soleh tersebut baik seandainya datang kepada orang yang sakit. Wa tusannu fi man yura'i halahu, dan disunahkan bagi orang yang bisa menyenangkan hatinya orang yang sakit tersebut. Keadaannya jadi tambah gembira ketika didatangi orang yang diharapkan. Orang tua sakit, anaknya jenguk, wah ini kan jadi gembira. Ada punya teman dekat sakit, dijenguk sama temannya ini yang lain tadi, jadi gembira. Maka hukumnya sangat dianjurkan untuk menjenguk. Seandainya menjadikan hatinya orang yang sakit tersebut bisa menjadi senang, menjadi lega seperti itu. Penting ini ya. Jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu.
Kalau nggak begitu kenal kan nggak begitu menjadikan senang hatinya. Kecuali antum humoris, ya humoris, pinter ngerayu, pinter apa, gombal, itu beda lagi itu. Wa tubahu fi ma dzalik, menjadi mubah selain hal tersebut. Wa fil musyriki khilafun, dan di dalam menjenguk orang musyrik, orang non Islam, hukumnya adalah khilaf. Para ulama berbeda-beda pendapat masalah menjenguk orang yang tidak Islam atau non Islam. Qala kafir itu. Qala al-Mawardi ya mubah. Faqad yaqtarinu biha ma yusiru biha qurbatan karaja'i islamihi. Jadi kadang-kadang mubah, kadang-kadang menjadi kukuh ketika apa? Orang yang sakit tersebut non Islam, kita Islam. Kalau kita datang menjadikan orang tersebut jadi masuk, bisa diharapkan masuk Islam, maka sebaiknya kita mendatangi orang tersebut agar kemungkinan bisa masuk Islam. Ini memang Rasulullah punya kebiasaan seperti itu. Jadi kalau orang non Islam, orang kafir, orang musyrik di zaman Rasulullah menjenguk orang tersebut. Terus ketika dia parah sakitnya, Rasulullah menawarkan gimana kalau mau masuk Islam. Memang sebaiknya seperti itu. Ya ini memang kendala. Kendalanya apa? Kalau jenguk orang sakit, memang kalau kita mendoakan orang tersebut agar sembuh, padahal dia orang kafir, orang musyrik, berarti kan kita mendoakan agar dia sembuh terus melakukan kemusyrikan lagi. Nah, sebaiknya ya mendoakan semoga panjenengan tambah baik gitu aja. Tambah baik kan berarti artinya bisa dapat hidayah, bisa dapat taufik agar bisa ibadah kembali ke jalan yang benar. Misalnya seperti itu. Kalau kita mendoakan biar dia sehat, berarti kan otomatis kita mendoakan orang tersebut sehat terus melakukan kemusyrikan lagi. Itu kan masalah seperti itu. Ya, jadi dianjurkan menjenguk orang yang kafir, orang musyrik dengan tujuan agar orang tersebut bisa diharapkan agar masuk Islam itu. Baik ini seperti ini, orang bisa masukkan Islam kan luar biasa. Ada kecelakaan di jalan duer itu, terus antum nolong, dia mau sekarat, gimana, mau Islam nggak? Nah, ini bagusin seperti ini. Ya gimana mau dia mau udah sakit seperti itu ditawarkan gimana? Kalau kita tahu kalau orang tersebut non Islam atau orang kafir seperti itu. Kemudian waqad naqal al-musannif Imam An-Nawawi al-ijma' ala adami wujubil iyadah ayyan wa umumil marid. Imam An-Nawawi mengatakan para ulama bermufakat tidak wajibnya menjenguk orang sakit. Maksudnya apa? Sakit mata atau sakit umum biasa. Belen itu apa? Bahasa Indonesia belen apa? Matanya merah itu. Kan biasa belek itu matanya merah itu kan, bukan merah ngantuk iki ya. Pokoknya sakit mata yang biasa itu. Ya ketika tadukul limaridin walau umrid, yaitu sakit mata. Wa haditsu salasatun laisa lahum iyadah. 3 yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk menjenguk orang yang sakit 3 ini, 3 macam. 3 golongan, 3 macam penyakit yang kita tidak wajib, tidak harus datang untuk menjenguk 3 orang macam ini, macam 3 ini. Yang pertama Pak, al-ainu, yaitu sakit mata. Orang belekan nggak wajib dijenguk. Kecuali matanya wah ngeri itu. Ya harus dijenguk juga itu. Tapi kalau cuman belekan itu tahu apa sih? Ini matanya merah-merah itu kan. Katanya kalau jenguk malah bisa ketularan itu. Ya. Kecuali kalau pakai kacamata. Ya, kayak saya Lukman ini aman nih. Jenguk orang katanya itu, saya juga nggak tahu persisnya itu. Katanya bisa nular. Wat dumalu, dan sakit bisul. Bisul juga nggak wajib dijenguk. Gur bisulan, pemene gur jerawatan masa datang dijenguk. Wah, jenguk orang, saya mau jenguk antum. Kenapa jerawatan? Wah, ini malah ngenyak ini, malah menghina ini. Yo. Bisulan untuk dijenguk, nggak usah itu, nggak wajib. Kalau mau jenguk ya monggo, tapi nggak sunnah itu. Terus wadirsu, dan sakit gigi. Wah, sakit gigi nggak harus dijenguk. Orang sakit gigi itu luar biasa sakitnya itu. Kalau yang pernah sakit gigi, apa lagu itu sakit gigi lebih sakit dari sakit hati. Tapi memang sakit gigi luar biasa itu ya.
Wah, saya pernah merasakan berkali-kali sakit gigi luar biasa itu. Sakit gigi walaupun sakitnya minta ampun sampai emosi. Kan sakit gigi itu bikin emosi. Gak bisa mikir itu. Kok ngomong gak bisa mikir itu. Apa mereka ngapal Quran wis mumet pokoknya. Sakit gigi. Wah, sakit gigi ini juga tidak wajib, nggak harus, nggak sunnah dijenguk seperti itu. Sahih ini hadisnya ya. Jadi 3 macam sakit yang nggak sunnah dijenguk apa? Sakit mata yang ringan-ringan, terus bisulen, jerawatan, apa? Kalau orang pondok itu gudiken, gudiken. Nggak ada yang di sini gudiken nggak ada. Nggak ada, bersih kok kamar mandi nih, keramikan kabeh kok. Kebangetan nih. Nek pondok saya gede kayak kumuh wae lagi wajar nih. Ning kene kok gudiken niku kebangetan niku. Terus ratau diseliko bareng kelambine mesti nih. Terus nomor 3 sakit gigi juga enggak sunnah dijenguk seperti itu. Tapi kalau sakit gigi sampai operasi ya sebaiknya dijenguk. Di sini ada tetangga sini yang sakit gigi. Ada berapa banyak itu 3 lebih dari 3 sakit. Ada yang giginya itu masuk di gusi, ada yang pokoknya orang gendang kabeh bareng-bareng dioperasi macam bareng-bareng. Berapa itu jumlahnya dioperasi bareng-bareng sampai opening berhari-hari. Ya seperti itu ya tetap dijenguk. Masa iya sakit gigi nggak dijenguk katanya. Ya tetap dijenguk. Ya kayak bisul kesangkrangan sampai parah full itu. Wah kalau sangkrangan ya janganlah, itu malah nular itu. Bisul yang sangat parah ya tidak apa-apa dijenguk. Maksud dari hadis ini ya yang ringan-ringan. Makanya tadi disebutkan apa? Ngumumul marid, yang sakit ringan-ringan, cuman pusing itu, capek itu, nggak wajib dijenguk. Masa iya saya baru sakit, wah langsung dijenguk. Sakit apa? Ternyata cuman capek di sawah atau capek voli bal-balan itu. Nggak wajib dijenguk, seperti nggak harus dijenguk. Tapi ada satu riwayat hadis waqad jaa fi niyatil urmid bi khususiha hadits Zaid bin Arqam. Ini ya masyhur ini hadisnya ya. Banyak di riwayat-riwayat hadis yang lain ini. Qala berkata, ngadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam berkata, saya dijenguk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajangin kana bi'aini, yaitu karena saya sakit mata. Dari sakit min wajangin kana bi'aini. Beliau sakit mata kemudian dijenguk sama Rasulullah. Saya ingat ini ada di kitab, di sini enggak disebutkan. Mukjizatun Nabi di karangannya Imam bin Katsir. Itu mengatakan ada satu riwayat ya, kisahnya agak panjang sih. Itu Zaid bin Arqam itu memang sakit lumayan parah matanya. Kemudian Rasulullah jenguk sama kepada si Zaid bin Arqam ini. Kemudian Rasulullah bilang berkata sama si Zaid bin Arqam ini. Terus Rasulullah bilang gimana? Enggak apa-apa. Kamu dari sakit matamu ini enggak apa-apa. Enggak menjadikan kamu mati, enggak menjadikan kamu jadi gimana enggak apa-apa. Tapi saya khawatir kalau seandainya saya mati duluan, wafat duluan. Rasulullah mengatakan saya wafat duluan, kemudian kamu masih hidup, tapi setelah saya wafat ini kamu baru buta. Nah, terus tebakan Rasulullah ini benar-benar menjadi mukjizat. Makanya dimasukkan di kitab Mukjizatun Nabi karangan Ibnu Katsir. Setelah Rasulullah wafat, Zaid bin Arqam ini masih hidup. Jadi yang wafat beneran Rasulullah duluan. Setelah itu baru Zaid bin Arqam. Lah setelah Rasulullah wafat, hebatnya baru setelah itu si Zaid bin Arqam ini baru buta. Jadi tebakan Rasulullah itu benar. Kamu itu tidak apa-apa. Sakitmu sekarang ini tidak apa-apa. Tapi saya khawatir gimana kalau seandainya saya mati duluan, Rasulullah saya wafat duluan, terus setelah saya wafat baru kamu buta, setelah buta baru kamu wafat itu. Ternyata benar Rasulullah wafat duluan, setelah Rasulullah wafat barulah si Zaid bin Arqam ini buta. Setelah itu baru dia meninggal. Tebakan Rasulullah ini disebutkan menjadi mukjizatnya Rasulullah seperti itu. Termasuk tebakan kepada sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditebak sama Rasulullah, kamu besok sebelum wafat diberi ilmu yang banyak, kemudian kamu dibutakan sama Allah. Tapi kalau yang Zaid bin Arqam ini sebelum wafat normal lagi, jadi buta kemudian normal lagi, matanya bisa melihat itu. Setelah itu baru wafat itu. Termasuk sahabat Abdullah bin Abbas itu ditebak sama Rasulullah, besok sebelum wafat kamu buta. Beneran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu benar-benar buta.
Abdullah bin Abbas nih, benar-benar buta ketika sebelum wafat seperti itu. Ada banyak di situ ya, di apa Mukjizatun Nabi karangan Ibnu Katsir itu. Ada lagi kisah ada seorang sahabat itu ditebak sama Rasulullah, ada segerombolan sahabat, terus seorang sahabat tuh ditebak sama satu-satu sama Rasulullah. Kamu yang wafat duluan, terus kamu yang terakhir. Jadi ini dari sahabat ini yang terakhir kamu matinya. Tenan, setelah Rasulullah wafat duluan dari satu-satu ini yang terakhir wafat ya satu orang tersebut. Ada lagi Rasulullah mengatakan satu sahabat, kamu nggak akan mati sebelum kutil yang ada di wajahmu itu hilang. Benar, setelah Rasulullah wafat seorang itu ada punya kutil, kalau hilang setelah itu baru meninggal. Jadi sering Rasulullah itu menebak seperti itu, dan tebakan Rasulullah itu benar-benar pas, nggak meleset. Makanya para sahabat itu imannya kuat karena apa? Pernah Rasulullah mengatakan seperti ini, benar-benar terjadi seperti itu. Zaman dahulu para sahabat bisa imannya kuat ya diantaranya seperti itu. Kemudian jarak menjenguk orang sakit itu berapa hari? Ini kalau pendapatnya jumhur ulama tidak ada batasnya ya, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Mau berapa hari, yang penting dia masih sakit maka tetap dijenguk. Tidak ada batas waktu. Jadi misalnya ada orang sakit 1 bulan, jenguknya nggak cuma hari pertama, 1 bulan masih dijenguk. Sakitnya setahun, ya enggak apa-apa, masih setahun. Tadi awal-awal sakit kemarin dijenguk, terus udah setahun tetap masih sakit, ya enggak apa-apa, tetap dijenguk lagi seperti itu. Nggak kayak melayat ya, melayat beda. Melayat itu ada yang mengatakan 3 hari. Jadi melayat itu tidak harus ketika jenazah itu belum dikubur, udah dikubur tetap dianjurkan untuk melayat, datang kepada ahli warisnya yang ditinggal mati. Batasnya apa? 3 hari gitu. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan lebih, itu seperti itu. Terus nomor 5, watashmitul adisi, dan mendoakan orang yang bersin. Ayat-dua maksudnya mendoakan lahu kepada ngatis bi izalati syamatati, dengan menghilangkan bencana. Anhu dari ngatis. Jadi termasuk haknya seorang muslim kepada muslim yang lain adalah apa? Mendoakan orang yang bersin. Hajj gitu. Kemudian kita mendoakan. Fayaqulu lahu yarhamukallah. Kita sebagai orang yang mendengarkan teman kita bersin, itu kita menjawabnya gimana? Yaitu yarhamukallah. Jadi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, hajj, alhamdulillah. Kemudian temannya yarhamukallah. Fa yajibu al-atis biqaulihi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang bersin tersebut langsung jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Caranya seperti itu. Jadi misalnya saya yang waing, saya yang bersin ya hajj, saya bilang alhamdulillah. Kemudian si Luqman yarhamukallah. Kemudian saya menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, seperti itu. Wa inna ma yakunu dzalika idza hamidallaha. Ini terus kan riwayatnya wa tashmitul adisi idza hamidallah. Mendoakan orang yang bersin ketika yang bersin itu memuji kepada Allah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Amma idza lam yahmad lillahi ta'ala ba'da ghadashihi fala yashmit. Seandainya orang yang bersin tersebut enggak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak disunahkan untuk mendoakan orang tersebut. Lakin al-afdalu ayyadhkurahu idza ghadasha bil hamdi. Tetapi yang disunahkan, yang dianjurkan adalah ketika seseorang itu bersin dan kita sebagai orang yang mendengarkan itu tahu dia bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah, kita mengingatkan. Kita yang mengucapkan alhamdulillah itu, agar dia ingat kalau orang bersin itu disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Fayaqulu lahu, maka kita yang mendengarkan ngomong sama mengucapkan kepada orang yang bersin idza atisya alhamdulillah. Jadi kita yang mengingatkan seperti itu. Misalnya nih, saya bersin, terus saya diam. Luqman ini mengingatkan saya, si Luqman yang malah ngomong alhamdulillah, agar saya bilang alhamdulillah, seperti itu. Fa in tadzakkara wa himadillah syamitatahu kama taqaddam. Seandainya terus Luqman ini mengingatkan saya, terus saya jadi ingat, ya langsung si Luqman kan saya ini
Saya diam, kemudian Luqman langsung menyaut alhamdulillah untuk mengingatkan saya karena saya tadi waing, saya bersin tapi enggak mengucapkan alhamdulillah. Terus seketika ketika saya diingatkan sama Luqman, langsung saya mengucapkan alhamdulillah. Terus si Luqman menjawab gimana? Ya alhamdulillah. Kemudian saya yang waing ini yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu prakteknya ya. Jadi disunahkan mendoakan orang yang bersin itu ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak disunahkan untuk mendoakan dia, orang yang sedang bersin seperti itu. Hukmu tashmitul atishi idza hamidalillah. Hukum mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji kepada Allah. Jadi hukumnya gimana kalau kita menjawab ya rahamukallah, itu hukumnya gimana? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi tashmitil atishi idza hamidallah lillahi wa mu'tamad asy-Syafi'iyah. Al-istihbab, yang pendapat mu'tamad di madhab Syafi'i adalah disunahkan, enggak sampai wajib. Jadi ada orang bersin, hajus, alhamdulillah. Kita yang mendengarkan hukumnya menjawab ya rahmatullah itu adalah sunnah, enggak sampai wajib gitu. Wa yajzi'u al-wahid anil jamaah, cukup seandainya satu orang menjawab satu jamaah itu gugur kesunahannya. Saya waing ini, saya bersin, hajus, alhamdulillah. Kemudian antum semuanya satu orang tok yang menjawab, udah menggugurkan kesunahan yang lain. Yang dapat pahala ya cuman yang satu tok ini tadi yang mengucapkan ya rahamukallah ini. Yang lain juga tidak dapat pahala, enggak dapat pahala. Karena apa? Enggak mendoakan orang yang bersin. Kalau menjawabnya bareng-bareng ya enggak apa-apa. Saya hajus, alhamdulillah. Kemudian antum bareng-bareng ya rahamukallah itu. Enggak apa-apa seperti itu. Dapat pahala semuanya. Tapi hukumnya adalah sunnah kifayah. Ya, hukumnya adalah sunnah kifayah. Seperti kurban. Kurban itu kan juga dalam satu keluarga hukumnya adalah sunnah kifayah. Sudah ada satu yang kurban, gugur kesunahan yang lain seperti itu. Jadi mendoakan orang yang bersin hukumnya adalah sunnah. Bacaannya tadi, orang yang bersin bilang gimana? Alhamdulillah. Orang yang mendengarkan ya rahamukallah. Orang yang bersin yahdikumullah wa yuslihu balakum, seperti itu. Nomor halaman 97. Fawaidul hadithi. Nomor 1. Hirsus syari'ati. Hirsus syari'ati. Lobone syariat, apa semangatnya apa? Loba itu apa bahasanya? Loba kan bahasa Indonesia juga itu. Lobanya syariat al-mutahharati, yang suci, yang bersih. Ngala ada yang hukukil muslimi, atas mendatangi beberapa haknya orang Islam. Jadi syariat agama Islam ini benar-benar bagus. Karena apa? Dianjurkan, ada kewajiban, ada kesunahan untuk mendatangi hak-haknya sama-sama orang Islam gitu. Jadi dari faedah hadis ini kita harus mendatangi, kita harus memenuhi hak-hak sesama orang Islam. Ini syariat agama Islam yang luar biasa seperti ini. Kayak salam itu luar biasa. Salam itu ya nggak bisa tergantikan dengan yang lain. Assalamualaikum nggak bisa diganti dengan apa? Om si Ustaz. Enggak ngerti aku. Apa salam sejahtera enggak bisa digantikan, tetap paling utama ya assalamualaikum, enggak bisa digantikan yang lain. Menjawabnya juga waalaikumsalam. Nomor 2, alal muslimi ayyuati huquq akhihil muslimi. Kewajiban, keharusan orang Islam nekani atau mendatangi kepada hak-haknya temannya yang Islam. Keharusan orang Islam mendatangi hak-haknya temannya yang sama-sama Islam. Wa allayuh milaha, dan jangan sampai melalaikan hukuk. Jangan sampai melalaikan kepada hak-haknya orang Islam ini. Jadi dari hadis ini bisa diambil faedah bahwa kita harus memenuhi, mendatangi hak-haknya orang Islam, jangan sampai melalaikan hak-hak tersebut. Jadi punya teman lagi bersin, alhamdulillah ya, kita sebagai sama-sama orang Islam harusnya mengucapkan ya rahamukallah. Ada teman bilang sama kita assalamualaikum, ya harus kita menjawab waalaikumsalam, seperti itu.
Ada teman yang sama-sama Islam mengundang untuk acara pernikahan atau di rumahnya ada acara, ya kita harus datang. Ini hak-haknya sama-sama orang Islam. Nomor 3, kuwatus silati, kuatnya ikatan, wal ikhwati dan persaudaraan baina ahli Islam antara. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan faidah bahwa orang Islam sama-sama orang Islam yang lain itu harusnya akur, harusnya apa? Ikatan hubungannya itu baik. Makanya bisa baik hubungan ini dengan memenuhi haknya lima hak tersebut itu. Coba kita pikirkan misalnya ya, punya teman kita nggak jenguk teman kita, pasti kan dia berpikir aneh-aneh. Kenapa ya saya kok nggak dijenguk gitu? Jangan-jangan saya punya salah. Atau kenapa gitu, atau saya punya utang nggak saya sahur gitu. Kalau orang mati nggak bisa, mau orang mati saya kok nggak dilayati, ya, mungkin ya bisa sadar, bisa paham, tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita harus menjalin ikatan sama-sama orang Islam dengan baik, apapun golongannya. Jangan sampai saya nggak mau layat ke sana karena dia beda sama saya. Yang Salafi, yang Wahabi, saya nggak mau layat kayak itu ahli bid'ah. Atau kita nggak mau kelayat ya orang yang Salafi, saya nggak mau, dia selalu bid'ahkan saya. Sekarang saya balas dendam, nggak mau layat. Sama-sama orang Islam ya harus akur. Layat ya melayat, jenguk orang sakit ya jenguk orang sakit. Ada temannya sama-sama orang Islam yang punya hajat ya kita harus datang. Ini hak-hak orang Islam yang harus dipenuhi. Ada 5, dihafalkan ya hadisnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tambahi. Walau takarrara al-mutas. Seandainya ada orang itu waing bola-bali, waing bola-bali, enggak sengaja baca ini. Belum saya baca sih. Dia bersihnya berkali-kali gitu. Qala Malik yushammidhu salasan summa yaskut. Kemudian gimana jawabannya? Kita mendoakan orang tersebut cukup 3 kali. Setelah itu udah enggak usah mendoakan, enggak apa-apa. Kan ada orang yang waing terus, memang lagi flu itu. Jadi bersin, hajis 3 kali. Kita langsung menyapa ya rahmatullah, ya Muhammadullah, ya Muhammadullah 3 kali. Masih dia 10 kali. Wah, gimana itu? Maka yang setelah 3 kali ini enggak usah menjawab, enggak apa-apa. Enggak mendoakan orang yang bersin. Sudah cukup 3 kali tersebut. Selanjutnya enggak usah seperti itu. Orang yang sedang sakit biasanya seperti itu. Ya, sholawat yuk.